Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami. Aku Inka Indriani. Dan aku Irma Lestari. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup serius, yaitu pergaulan bebas, konsumsi barang haram, kurangnya ibadah, dan konsumerisme yang ternyata memberi dampak buruk bagi lingkungan hidup kita. Serius? Kok bisa? Maka dari itu, tetap simak podcast ini dan jangan sampai melewatkan info penting dari kami ya teman-teman. Pergaulan bebas, konsumsi barang haram, kurangnya ibadah, dan konsumerisme. Topik ini tuh emang penting banget untuk dibahas karena dampaknya bisa sangat merusak. Selain karena hal-hal tersebut ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, pergaulan bebas ini bisa membuat seseorang kehilangan nilai-nilai moral dan mengabaikan konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka. Kan gak jarang juga tuh banyak banget orang yang udah terlalu mabuk sampai-sampai ngawur banget ngerusakin lingkungan sekitar. Gak jarang juga orang-orang yang habis ngumpul itu ninggalin sampahnya sembarangan, gak dibuang di tempat sampah atau bahkan dipisah-pisah untuk bisa didaur ulang. Betul banget, banyak kan sekarang oknum-oknum seperti itu. Dan kita juga sering kan lihat sampah-sampah numpuk di pinggir jalan bekas orang-orang nongkrong. Itu merugikan lingkungan banget sih. Belum lagi kalau misal ada pecahan kaca yang berbahaya banget buat hewan-hewan kayak anjing, kucing, bahkan manusia juga bisa terkena lukanya kalau nggak sengaja nginjak. Nah, selanjutnya kurangnya ibadah nih Ir, gimana tuh? Gimana bisa kurangnya ibadah dapat mempengaruhi seseorang? Nah, kurangnya ibadah itu dapat mempengaruhi seseorang karena saat seseorang kurang ibadah, orang itu bakal ngerasa kosong, merasa hampa, merasa kehilangan arah, bahkan merasa kayak nggak ada tujuan hidup. Dan ini tuh mendukung banget untuk seorang mengkonsumsi barang haram biar dia tuh lupa gitu sama dunia. Padahal mah kita semua ini kan punya Allah. Ya kalau misal capek, ya ngadu aja sama Allah, minta petunjuk. Tapi ya kembali lagi sama manusia dan hawa nafsunya. Benar, padahal dengan ngadu ke Allah, kita tuh mendapatkan ketenangan hati, hatinya jadi adem, apalagi kalau semisal kita habis baca Al-Quran. Oh ya, kurangnya ibadah juga dapat mengurangi rasa kebersyukuran dan hubungan spiritual seseorang terhadap Allah. Nah, karena rasa kurang bersyukur itu, konsumerisme ini muncul. Sikap yang kita tuh pengen barang baru terus, tanpa pengen tahu apa aja dampak dari hedonisme tersebut. Seperti yang sudah kita bahas tentang pergaulan bebas antara teman yang tidak tahu atau kurang dapat menahan diri untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi barang haram dan kurang beribadah. Hal-hal ini juga menyebabkan gaya hidup boros atau juga disebut konsumerisme. Singkatnya, konsumerisme itu ialah kecenderungan individu untuk membeli atau suatu barang atas dasar keinginan dan kesenangan diri untuk memuaskan hawa nafsunya, seringkali bisa melebihi kebutuhan yang sebenarnya, dan juga minimnya kesadaran terhadap dampak lingkungan atau sosial dari konsumsi berlebihan. Nah, kalian nyangka nggak sih kalau kegiatan konsumerisme itu mempunyai pengaruh besar banget terhadap lingkungan hidup walaupun secara tidak langsung? Konsumerisme bisa menyebabkan peningkatan sampah, polusi udara, polusi air, deforestasi, dan kehilangan habitat, bahkan sampai pemanasan global. Serius? Sampai separah itu? Kok bisa? Jadi, konsumerisme menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi sehingga mendorong peningkatan pada sektor produksi, dan seperti yang banyak kita tahu, banyak dari kita atau saudara-saudara kita yang suka FOMO alias ikut-ikutan apapun yang lagi tren, ikut-ikutan temen atau apalah yang membuat konsumsi suatu barang itu menjadi meningkat. Apalagi dalam berpakaian, pakai pakaian yang sama dengan minggu lalu itu rasanya udah kayak ogah banget gitu, pengennya setiap hari itu ganti baru. Hal itu yang menjadi salah satu faktor konsumerisme. Nah, dibalik enaknya kita beli barang melalui canggihnya teknologi saat ini, ada banyak bahan dan proses berbahaya yang diperlukan untuk membuat suatu barang. Salah satu contohnya yang akan kami bawa kali ini adalah pembuatan pakaian yang sering kita beli. Di sini kami berdua akan memberikan beberapa penjelasan tentang bagaimana sih proses pembuatan pakaian yang sering kita gunakan dan apa aja sih dampak dari proses tersebut. Proses pembuatan pakaian melibatkan serangkaian langkah yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Proses yang pertama dalam pembuatan pakaian adalah produksi serat. Serat seperti kapas, wol, polyester, dan nilon diproduksi melalui berbagai proses kimia dan mekanis. Dan proses tersebut juga tidak menampik akan adanya dampak serius terhadap lingkungan.
Contohnya, pembuatan bahan sintetis seperti polyester dan nilon itu menggunakan bahan baku berbasis minyak bumi dan kimia yang cukup kompleks, yang dimana proses produksi ini menghasilkan emisi gas, rumah kaca, dan polusi udara. Selain itu juga, limbah dari proses ini seringkali tidak terkelola dengan baik dan dapat mencemari tanah dan air di sekitarnya. Nah, proses selanjutnya adalah pemintalan serat menjadi barang. Proses ini menggunakan mesin-mesin yang sangat besar dan membutuhkan energi listrik yang signifikan. Penggunaan energi listrik ini jika berasal dari sumber energi fosil seperti gas alam atau batu bara yang dapat meningkatkan emisi karbon dan memperburuk perubahan iklim. Menyebabkan pemanasan global, sampai separah itu kah? Betul sekali, kontribusi emisi karbon dari penggunaan energi listrik menjadi proses pemintalan serat menjadi barang adalah bagian dari siklus hidup penuh dari pakaian. Bagian ini mencakup semua tahapan produksi, distribusi, penggunaan, dan pembuangan pakaian. Kalau proses produksi tersebut tidak dikelola dengan baik atau menggunakan sumber daya yang tidak ramah lingkungan, dampaknya dapat memperburuk perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Makanya, pentingnya untuk mempertimbangkan sumber energi yang digunakan dalam proses produksi pakaian dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya atau energi angin untuk mengurangi dampak seperti perubahan iklim. Proses selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Proses pewarnaan seringkali menggunakan zat pewarna kimia yang dapat mencemari air limbah dengan bahan yang mengandung senyawa berbahaya seperti logam berat, animal, aromatik, dan senyawa organik lainnya. Limbah ini nih bisa mengganggu keseimbangan ekosistem air dan berpotensi meracuni organisme air, dan bahkan mempengaruhi kesehatan manusia jika air limbah tersebut digunakan kembali untuk irigasi atau konsumsi manusia. Betul teman-teman, untuk mengurangi dampak negatif ini ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemproduksi seperti menggunakan teknologi warna yang lebih ramah lingkungan seperti pewarna alami yang berasal dari tanaman atau mikroorganisme yang dapat mengurangi resiko pencemaran air limbah, atau menerapkan sistem pengelola air limbah yang efektif di pabrik-pabrik tekstil untuk menghilangkan atau menetralkan zat-zat berbahaya sebelum air limbah dibuang ke lingkungan. Dan proses lanjutan seperti pemotongan dan jahitan menjahit kain yang memerlukan mesin besar dengan energi listrik yang tak kalah besar. Lalu dilanjut ke proses finishing yang seringkali menggunakan bahan kimia sintesis tambahan seperti bahan penghilang noda, penghalus, ejen mikroba, dan bahan pelapis. Yang jika penggunaan bahan kimia ini tidak dikendali dengan baik, mereka dapat mencemari lingkungan sekitar. Dari sekian penjelasan panjang kami, terpikir nggak sih tentang solusi apa aja yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki gaya hidup dan mengurangi kerusakan resiko yang terjadi? Untuk menghadapi tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang holistik. Ini bisa meliputi pendidikan yang kuat tentang bahaya pergaulan bebas dan konsumsi barang haram, dukungan sosial untuk individu yang terpengaruh, penguatan nilai-nilai agama dan spiritualitas untuk meningkatkan ibadah, serta pendidikan tentang pentingnya hidup sederhana seperti hadis Nabi, An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal badadzata minal iman. Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hidup sederhana adalah bagian dari iman. Dan hadis selanjutnya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Utsman bin Affan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa libni adam haqqu fi siwa hadhil khisali baitu yaskunuhu wa thawbun yuwari auratuhu wa jiflul hujzi wal ma'i. Utsman bin Affan meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada hak bagi anak Adam selain dari hal-hal ini: sebuah rumah yang ditinggali, sepotong pakaian yang menutupi auratnya, sepotong roti dan air. Dan tidak terlalu fokus pada konsumerisme. Upaya kolaboratif dari keluarga, sekolah, komunitas, dan lembaga agama dapat membantu mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat dan bermakna. Lebih rincinya, untuk mengatasi kurangnya waktu ibadah, ada beberapa angka yang dapat diambil. Yang pertama, mengatur prioritas. Identifikasi kegiatan yang kurang penting atau bisa ditunda untuk memberikan prioritas pada waktu ibadah. Usahakan sholat di awal waktu dan jangan menunda. Kedua, buat rutinitas harian.
Buat jadwal harian yang mencakup waktu khusus untuk ibadah. Tetapkan waktu yang tepat setiap hari untuk berdoa dan membaca kitab. Nah, yang selanjutnya memanfaatkan waktu luang. Gunakan waktu senggang di antara aktivitas untuk melakukan ibadah, misalnya gunakan waktu perjalanan atau istirahat untuk berzikir, merenung, dan berdoa. Lalu, yang selanjutnya, bergabung dengan komunitas keagamaan. Bergabung dengan komunitas keagamaan lokal dapat memberikan dukungan dan dorongan dalam menjalankan ibadah. Komunitas tersebut juga dapat memberikan sumber inspirasi dan motivasi untuk tetap konsisten dalam beribadah. Dan untuk selanjutnya yaitu mengatasi kerusakan lingkungan pun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan dampak konsumerisme terhadap lingkungan, termasuk pemahaman tentang siklus hidup produk, kebutuhan versus keinginan, dan pentingnya pembelian yang bertanggung jawab. Pengurangan sampah, mengurangi pemborosan dan penggunaan produk sekali pakai dengan memperbaiki, mendaur ulang, dan mengurangi sampah. Nah, yang selanjutnya, konsumsi berkelanjutan, yaitu memilih produk yang ramah lingkungan, didaur ulang, dan diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan ada juga yang terakhir, edukasi lingkungan, memberikan pendidikan tentang pentingnya pelestarian lingkungan, termasuk program-program sekolah dan komunitas yang mempromosikan kesederhanaan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lalu, ada lagi nih, peraturan dan kebijakan, menerapkan peraturan dan kebijakan yang mendukung praktik bisnis dan konsumsi yang ramah lingkungan seperti pajak karbon, pengurangan limbah, dan insentif untuk energi terbarukan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin atau wakilnya di bumi yang bertanggung jawab atas menjaga, merawat, dan memelihara alam serta segala isinya. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari kerusakan lingkungan, dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Dan seperti yang kita perbincangkan sedari tadi, bahwa pergaulan bebas, konsumsi barang haram, kurangnya ibadah, dan konsumerisme berdampak buruk pada lingkungan hidup. Maka, kita harus mampu menjaga alam kita agar tetap nyaman untuk ditinggali. Aku Inka dan Aku Irma. sekian podcast kami kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf dan salah kepada Allah kami mohon ampun. Kami mewakili kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.